Shalom para peserta Bible Study. Kita berjumpa lagi dalam Bible Study Perjanjian Lama. Kita kali ini telah sampai di akhir dari kisah kehidupan Yakub dan Yusuf. Saudara bisa membacanya dalam Kejadian 46 sampai 50. Ya, kali ini memang ceritanya agak panjang. Saya tidak akan tampilkan semua ayat-ayatnya. Saya akan bahas bagian-bagian pentingnya saja. Saya harap saudara semua sudah membaca terlebih dahulu Kejadian 46 sampai 50 supaya bisa mendapatkan gambaran secara utuh. Rangkaian peristiwa yang ada di sini bisa kita lihat. Yang pertama, Yakub pergi ke Mesir untuk bertemu dengan Yusuf, ya, dan juga diundang oleh Yusuf untuk tinggal bersama-sama di Mesir. Lalu Yakub berjumpa dengan Yusuf di Goshen, ya. Kemudian keluarga Yakub tinggal di wilayah yang namanya Goshen. Nah, mengapa di Goshen nanti kita bahas. Kemudian ada peristiwa di mana Yakub memberkati anak cucunya. Ini menjelang Yakub meninggal. Kemudian setelah itu Yakub pun meninggalkan dunia ini. Yusuf tetap memelihara saudara-saudaranya setelah Yakub meninggal. Kemudian yang terakhir, Yusuf pun meninggal juga. Kita lihat yang pertama, bagaimana Yakub pergi ke Mesir. Kita lihat di sini tentang janji Tuhan. Di dalam Kejadian 46 ayat 1 sampai 4 dituliskan demikian. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Berseba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sautnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Nah, jadi di sini kita melihat beberapa hal, ya. Yang pertama, Yakub membangun mezbah. Jadi sebelum dia pergi ke Mesir, Yakub membangun mezbah, berkomunikasi dengan Tuhan. Dia berdoa dan mencari kehendak Tuhan. Ini sesuatu yang penting untuk kita teladani juga. Ya. Dalam setiap langkah kita, mari kita lakukan bersama-sama dengan Tuhan di dalam tuntunan Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab dengan berjanji bahwa Dia akan menyertai. Tuhan akan menjadikan Yakub dan keturunannya menjadi sebuah bangsa yang besar. Ya. Dan yang terutama juga Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang menyertai dan Tuhan juga yang membawa kembali. Tuhan akan membawa kembali Yusuf dan tentu juga maksudnya keturunannya kembali dari Mesir ke tanah Kanaan yang adalah tanah perjanjian antara Tuhan dengan Abraham, antara Tuhan dengan Ishak, antara Tuhan dengan Yakub dan keturunannya. Jadi Tuhan mengingatkan kembali akan janjinya.
Nah, setelah itu di dalam Kejadian 46 ayat 8 sampai 27 dicatat silsilah Yakub. Jadi anak-anak Yakub dan juga cucu-cucunya semua dituliskan di situ. Apa pentingnya silsilah? Mengapa harus dituliskan? Di sini kita melihat contoh bahwa Alkitab itu penuh dengan data. Kalau kita pelajari Alkitab kita, Alkitab adalah kitab suci yang paling terperinci, paling detail dalam hal data sejarah. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita harus bangga dengan Alkitab kita. Dan di sini kita bisa mempelajari bahwa kebiasaan mencatat silsilah itu sudah sejak masa bapak-bapak leluhur Israel. Dan itu terus berlanjut. Oleh karena itu kita bisa mendapatkan silsilah Tuhan Yesus di kitab Matius, di kitab Lukas. Hal seperti itu memang sudah menjadi kebiasaan orang Israel. Mengapa demikian? Karena bagi orang Israel sejarah itu sangat penting. Dari sejarah kita bisa mempelajari bagaimana perjalanan iman. Oleh karena itu kita pun harus rajin belajar Alkitab, belajar sejarah yang tertulis di dalam Alkitab. Seringkali orang Kristen merasa, aduh, belajar perjanjian lama itu tidak menyenangkan, penuh dengan catatan sejarah, membosankan. Tetapi sebetulnya di dalam catatan sejarah yang terperinci itu kita bisa belajar berbagai macam hal mengenai kehidupan kita sebagai orang beriman. Lalu yang istimewa lagi di dalam silsilah Yakub ini, kita melihat bahwa Tuhan itu menghargai para ibu. Ini luar biasa. Tuhan menghargai kaum wanita. Di situ disebutkan dua nama ibu, yaitu Bilha dan Silpa. Mereka itu sebetulnya bukan istri dari Yakub. Ya, dengan bahasa kita sekarang bisa dibilang itu gundiknya. Di dalam adat saat itu, seorang hamba dari istri itu boleh diberikan kepada suami untuk melakukan hubungan sehingga lahir anak. Lalu anak itu akan diakui sebagai anak dari sang istri yang sah. Kalau menurut adat ini, maka sebetulnya tidak perlu disebutkan nama Silpa dan Bilha sebagai ibu dari anak-anak Yakub. Harusnya yang disebut hanya nama Lea dan Rachel. Tetapi Alkitab mencatat nama Silpa dan Bilha sebagai ibu dari anak-anak Yakub bersama-sama dengan Lea dan Rachel. Ini luar biasa. Tuhan menghargai para ibu. Tidak sama dengan adat yang berlaku saat itu. Berikutnya kita melihat bagaimana Yakub kemudian berjumpa dengan Yusuf. Tentunya Yakub merasa sangat lega melihat Yusuf dengan mata kepalanya sendiri. Kita bisa baca di dalam Kejadian 46 ayat 29 sampai 30. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup."
Ya, Yakub sungguh-sungguh berbahagia. Dan Yusuf pun yang begitu mengasihi Yakub, ayahnya, merancang sesuatu yang baik. Ya, Yusuf mengusahakan supaya ayahnya dan saudara-saudaranya mendapatkan tempat tinggal yang terbaik di Mesir. Kita baca Kejadian 46 ayat 30 sampai ayat 33 sampai 34. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, "Apakah pekerjaanmu?" Maka jawablah, "Hamba-hambamu ini pemelihara ternak. Sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir." Pertanyaannya, mengapa harus Goshen? Nah, mari kita lihat Goshen itu seperti apa. Mengapa keluarga Yakub tinggal di Goshen? Nah, ini gambar petanya. Goshen ada di sini. Ya, sekarang coba kita lihat lebih dekat. Ya, nah ini Goshen. Ya, ini Sungai Nil yang garis ini. Nah, lalu di sini Sungai Nil ini bercabang menjadi beberapa cabang, betulnya. Nah, wilayah ini adalah wilayah delta Sungai Nil. Tadi dikatakan bagi orang Mesir, segala gembala kambing domba itu kekejian. Artinya orang Mesir tidak suka, ya, merasa najis, kotor, gitu ya, gembala. Maka harus di tempat yang jauh, gitu ya. Nah, orang Mesir sendiri pusatnya ada di sini. Nah, ini Memphis, ya, di sekitar sini. Ini Kairo, ini kota zaman sekarang, ya. Dulu bukan Kairo namanya. Tapi intinya di daerah sini ini pusat kerajaan Mesir. Maka orang Israel, ya, Yakub dan anak-anaknya dan cucu-cucunya tinggal di sini, di Goshen, jauh dari pusat kerajaan Mesir. Tetapi Goshen ini istimewa. Mengapa istimewa? Seperti tadi saya katakan, ada di wilayah delta Sungai Nil. Dan kita tahu delta sungai itu hampir selalu adalah wilayah yang subur, ya, di mana-mana. Kalau ada delta sungai, di situ biasanya tanahnya subur sekali. Nah, ini Goshen ini memang subur sekali di wilayah ini, di bagian timur dari delta Sungai Nil, ya. Delta Sungai Nil ini semuanya. Nah, ini di bagian timurnya. Ini daerah yang sangat subur, sangat hijau, sangat cocok untuk para gembala. Lalu selain itu ada alasan yang lain lagi. Kalau kita lihat lebih luas, ya, petanya, ini Goshen, ini wilayah Kanaan. Nah, kalau kita lihat perjalanan dari wilayah Kanaan ke Goshen, itu ada jalur yang melintasi daerah pesisir, melintasi wilayahnya orang-orang Filistin. Nah, ini jalur terpendek dari Kanaan ke Mesir. Pintunya adalah Goshen. Nah, jalur ini yang oleh Mesir, oleh orang-orang Mesir disebut jalur Horus. Ya, Horus itu nama dewanya orang Mesir. Ya. Kalau orang Kanaan menyebutnya jalur orang Filistin. Di dalam Keluaran 13 ayat 17 disebut jalan ke negeri orang Filistin. Karena orang Filistin itu
memang tinggalnya di daerah pesisir di sini. Nah, jadi Goshen ini dekat sekali dengan Kanaan. Ya, jalur yang terdekat, ini pintunya. Dan Allah mengizinkan orang Israel tinggalnya di Goshen ini. Bisa dibilang ini pintu perbatasan antara Mesir dan wilayah ke arah Kanaan sini. Mengapa demikian? Karena Allah ingin orang Israel masih tetap ingat. Mereka tinggal di sini sementara. Suatu saat mereka harus kembali ke Kanaan, ke tanah perjanjian, ke tanah warisan mereka. Kemudian kita lihat satu hal lagi, ketika Yakub bertemu dengan Firaun, apa yang terjadi di Kejadian 47 ayat 7 sampai 10, ayat 7 dan 10 dikatakan Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Di ayat 10, lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun, sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Nah, memohonkan berkat. Nah, ini cirinya anak Tuhan. Cirinya orang yang hidup bersama Tuhan. Dia memberkati. Makanya Tuhan Yesus di dalam Matius 10 ayat 12 mengajarkan, apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Salam itu berkat, shalom, damai sejahtera, keutuhan, hidup yang utuh, yang sejahtera. Ya. Dalam Roma 12 ayat 14 bahkan dikatakan, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Jadi anak Tuhan harus suka memberkati. Setelah itu Yakub tinggal di Goshen bersama anak cucunya dan mendekati masa Yakub harus meninggalkan dunia ini, Yakub memberkati anak cucunya. Kita lihat di Kejadian 48 bagaimana Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Manasye dan Efraim ini anak-anaknya Yusuf. Manasye yang pertama, Efraim yang kedua. Di Kejadian 48 ayat 3 sampai 4, Yakub mengingatkan Yusuf akan perjanjian Allah. Yakub mengingatkan Yusuf bahwa tanah perjanjian mereka adalah Kanaan, sesuai janji Allah pada Abraham dan Ishak dan Yakub. Nah, kenapa ini penting? Penting sekali. Yusuf sudah menikmati kejayaan, kenyamanan hidup, kemewahan, kekuasaan di Mesir. Yakub ingin Yusuf ingat bahwa warisan ilahi mereka sebetulnya adalah tanah Kanaan. Dan kemudian di ayat 5 sampai 6 ada sesuatu yang luar biasa yang dilakukan Yakub, yaitu Yakub mengadopsi Manasye dan Efraim. Apa maksudnya? Manasye dan Efraim diangkat ya, menjadi anaknya Yakub. Walaupun secara biologis sebetulnya cucunya karena anak dari Yusuf. Tetapi Yakub mengadopsi Manasye dan Efraim menjadi anaknya. Bahkan ditempatkan menggantikan posisi Ruben dan Simeon, dua anak pertama Yakub. Ya. Ini sesuatu yang aneh, tetapi Yakub melakukannya dengan maksud tertentu.
Yusuf sudah nyaman di Mesir. Ya. Yakub tidak ingin Manasye dan Efraim merasa bahwa mereka menikmati eh, kekayaan, kemuliaan ayahnya yaitu Yusuf di Mesir dan merasa mereka memang ya orang Mesir begitu. Yakub tidak ingin Manasye dan Efraim lupa akan jati dirinya sebagai pewaris perjanjian ilahi Abraham. Yakub ingin menekankan bahwa Manasye dan Efraim juga adalah pewaris perjanjian itu. Kemudian di ayat 13 sampai 19, nah, di sini dikatakan bahwa Yakub memberkati Efraim dan Manasye. Nah, ini perhatikan urutannya. Yakub selalu menyebutkan Efraim duluan, baru Manasye. Padahal Efraim itu yang bungsu, Manasye yang sulung. Seharusnya disebut Manasye dan Efraim. Tetapi Yakub menyebutnya Efraim dan Manasye. Dan juga ketika memberkati mereka berdua, Yakub meletakkan tangan kanannya pada Efraim, bukan Manasye yang adalah anak sulung. Jadi Yakub menetapkan Efraim yang bungsu menjadi yang terutama, menjadi yang sulung. Nah, ini unik sekali. Kalau kita lihat Yakub mengalami hal yang sama yang dilakukan Tuhan, yaitu menetapkan bahwa Yakub yang bungsu menjadi yang terutama, menjadi yang lebih besar. Dan Yakub sekarang memberikan berkat yang sama. Di sini nyata bahwa kehendak Tuhan yang berdaulat. Kita percaya Yakub memberikan berkat atas kehendak Tuhan. Dengan kuasa Tuhan. Dengan otoritas yang dari Tuhan. Jadi sekali lagi kita melihat ketetapan Tuhan itu mutlak. Walaupun tidak sesuai dengan adat kebiasaan yang ada, kalau Tuhan menetapkan, maka kita tunduk pada ketetapan Tuhan. Kalau saudara baca, Yusuf sempat mencoba mengkoreksi, mencoba memindahkan tangan kanan Yakub dari Efraim ke Manasye, tetapi Yakub menolak. Yakub berkata, "Aku tahu, tetapi Efraim yang bungsu akan menjadi lebih besar daripada Manasye. Walaupun dua-duanya sama-sama diberkati, sama-sama akan menjadi suku bangsa yang besar." Dari peristiwa ini yang unik lagi di ayat 20 dituliskan demikian. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya. Dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati demikian. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Yakub berkata, kalau orang Israel memberkati, maka akan mengucapkan Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Apa maksudnya ini? Berkat itu ada dalam anugerah dan kehendak Tuhan. Seperti Efraim dan Manasye. Kalau kita perhatikan bagaimana Efraim dan Manasye diadopsi menjadi anaknya Yakub. Pangkatnya naik. Bukan lagi anaknya Yusuf, tetapi anaknya Yakub. Posisinya menjadi sejajar dengan ayahnya. Bahkan dikatakan oleh Yakub, anak-anak Yusuf setelah Manasye dan Efraim itu diletakkan di bawahnya Manasye dan Efraim.
Jadi diposisikan menjadi anaknya Manasye dan Efraim. Padahal itu saudaranya. Nah ini sesuatu yang bukan didapatkan karena suatu prestasi. Bukan ini suatu kemuliaan, kejayaan yang diperoleh karena perbuatan tertentu. Tapi semata-mata karena penetapan Tuhan. Karena anugerah. Karena kehendak Tuhan. Jadi di sini kita bisa menyadari bahwa berkat yang sebenarnya itu ada di dalam anugerah dan kehendak Tuhan. Setelah memberkati Manasye dan Efraim secara khusus, maka Yakub memanggil saudara-saudara Yusuf yang lainnya, ya. Jadi berkumpullah 12 anak Yakub yang akan menjadi 12 suku Israel. Saudara bisa baca secara detail ya berkat yang diucapkan Yakub untuk anak-anaknya yang di ayat 1 dikatakan itulah masa depan mereka. Ya. Saudara bisa baca di Kejadian 49 ayat 1 sampai 27. Cukup panjang, saya tidak bacakan semua, saya tidak bahas semua. Saya bahas yang penting-penting saja. Yang pertama Ruben, anak pertama, anak sulung. Tetapi karena pelanggarannya yang berat, yaitu menodai gundi ayahnya sendiri. Nah, akhirnya Ruben harus kehilangan hak kesulungannya. Dikatakan dia yang sebetulnya adalah kebanggaannya Yakub, tapi dia bukan lagi menjadi yang terutama. Kemudian setelah Ruben ada Simeon dan Lewi. Jadi Ruben anak pertama, Simeon anak kedua, Lewi anak ketiga. Nah, Simeon dan Lewi ini dikatakan akan diserakkan. Mengapa demikian? Kalau kita ingat Simeon dan Lewi ini pernah melakukan sesuatu yang sangat kejam. Mereka melakukan pembantaian habis-habisan di Sikem. Nah, Allah tidak setuju dengan kekejaman. Dan sebagai hukumannya, maka Simeon dan Lewi diserakkan oleh Tuhan. Nah, nanti dalam berjalannya waktu, kita bisa melihat Simeon itu memang dalam sejarah Israel, akhirnya Simeon ini tidak signifikan. Seolah-olah akhirnya lenyap begitu saja Simeon ini. Sedangkan Lewi terselamatkan, nanti kita lihat di dalam Bible study beberapa sesi ke depan, ya. Suku Lewi pernah melakukan sesuatu yang baik sehingga oleh Tuhan diberkati, dikhususkan untuk melayani Tuhan. Tapi tetap sebetulnya diserakkan juga karena suku Lewi tidak punya tanah pusaka di tanah Kanaan. Mereka disebar di antara semua suku Israel. Bagaimana dengan Yehuda? Nah, Yehuda kita sudah belajar beberapa minggu yang lalu. Yehuda mengalami perubahan. Dan Yehuda telah menunjukkan karakter yang baik, yang berani ambil risiko, berani ambil keputusan, sehingga Yehuda ini memang pantas menjadi seorang pemimpin. Maka Yakub memberkati Yehuda untuk menjadi pemimpin yang memegang tongkat kerajaan. Dan kita tahu raja-raja Israel, ya, dimulai dengan Saul memang yang dari suku Benyamin, tapi kemudian digantikan oleh Daud dari suku Yehuda.
dan terus berlanjut demikian. Dan terlebih lagi bagi Yehuda ada sebuah janji, yaitu melalui Yehuda akan datang Sang Mesias. Dari mana kita lihat itu? Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Inilah Tuhan Yesus Sang Mesias yang berhak atas kekuasaan. Lalu dikatakan, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ya. Jadi Tuhan Yesus, Sang Mesias akan datang dari suku Yehuda. Dia yang akan yang mengambil tongkat kerajaan itu. Dan dikatakan, maka kepadanya takluk bangsa-bangsa. Dan kita lihat sekarang Injil diberitakan di seluruh dunia, di mana-mana kita bisa melihat ada murid-murid Tuhan Yesus, ya, luar biasa. Sudah dijanjikan sejak zaman Yakub. Bahkan sebetulnya sejak zaman Abraham. Kalau ditelusuri lagi, sejak Kejadian 3, ketika manusia jatuh dalam dosa. Luar biasa Tuhan kita. Lalu yang terakhir saya ingin melihat tentang Yusuf. Ya. Nah, Yusuf diberkati menjadi yang terutama. Nah, Yusuf mendapatkan hak kesulungan. Kita lihat tadi Ruben dicabut hak kesulungannya. Nah, hak kesulungan itu ternyata diberikan kepada Yusuf. Kita bisa lihat di 1 Tawarikh 5 ayat 2. Memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya. Nah, betul ya, sesuai berkat yang diucapkan Yakub kepada Yehuda. Bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Nah, apakah ini sekedar karena Yakub pilih kasih terhadap Yusuf? Saya rasa tidak. Yusuf diberkati di sini oleh Yakub bukan semata-mata atas keinginan Yakub, tapi kita percaya ada kehendak Allah yang dinyatakan. Sama seperti ketika memberkati anak-anak yang lain. Memang dari Tuhan. Mengapa Yusuf dijadikan yang terutama, yang mendapatkan hak kesulungan? Kalau kita lihat dari kisah Yusuf, memang Yusuf pantas mendapatkannya. Bahkan sebetulnya sudah dinyatakan oleh Tuhan sendiri lewat mimpi Yusuf di masa mudanya. Kalau saudara ingat mimpinya ya tentang 11 berkas gandum yang tunduk menyembah kepada berkas gandumnya Yusuf, kemudian yang itu matahari, bulan, dan bintang yang sujud menyembah kepada Yusuf. Demikian. Nah, Tuhan sudah menyatakannya terlebih dulu dan memang menjadi kenyataan. Yusuf memang pantas menjadi yang terutama. Karena Yusuflah maka Yakub dan anak-anaknya dan cucu-cucunya semua bisa tetap bertahan hidup. Yusuflah yang memelihara semuanya di Mesir. Jadi memang pantas Yusuf mendapatkan hak kesulungan. Setelah Yakub memberkati anak cucunya, akhirnya Yakub pun meninggal. Yakub berpesan di Kejadian 49 ayat 29 sampai 32 bahwa dia ingin dimakamkan di Hebron, di makam yang dibeli oleh Abraham, di mana Abraham, Sarah, Ishak, Ribka, dan Lea
semuanya dimakamkan di situ. Kemudian Yakub meninggal dengan tenang di usia 147 tahun. Lumayan panjang umurnya ya. Dan di Kejadian 50 ayat 1 sampai 14 kita melihat proses perkabungan dan pemakaman Yakub. Wah, ini luar biasa ribut ya prosesnya. Saudara bacalah nanti. Menggemparkan. Setelah Yakub meninggal, ada ketakutan di antara saudara-saudara Yusuf. Mereka takut sepeninggal Yakub, ayah mereka, maka Yusuf akan membalas dendam kepada mereka semua. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai 21, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jadi Yusuf berkata, Allah sudah merancang semuanya untuk kebaikan. Kejahatan saudara-saudaranya tidak dipandangnya lagi. Dia hanya melihat rancangan Allah yang baik di balik itu semua, yaitu supaya dia memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, suatu bangsa yang besar ini apa? Apakah Mesir? Tidak hanya Mesir, tetapi juga bangsanya sendiri, saudara-saudaranya sendiri. Sebab itu dia berkata, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Nah, di sini kita melihat kasihnya Yusuf, rasa tanggung jawabnya Yusuf, dan imannya kepada Tuhan. Oleh karena itu tadi saya katakan memang pantas Yusuf mendapatkan hak kesulungan. Nah, setelah semuanya ini berlalu, pada akhirnya Yusuf pun meninggal dunia. Di saat-saat akhir hidupnya, Yusuf kembali mengingat perjanjian dengan Allah. Kita baca Kejadian 50 ayat 24 sampai 26. Kita perhatikan baik-baik di sini. Berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Nah, saudara perhatikan di sini. Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini. Jadi Yakub mengingatkan saudara-saudaranya dan juga tentu keturunan-keturunan mereka bahwa Allah akan memperhatikan mereka dan membawa mereka keluar dari Mesir kembali ke tanah perjanjian sesuai dengan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Mengapa ini penting? Supaya orang Israel tidak terlena oleh Mesir. Mereka saat itu memang hidup nyaman di Mesir, tapi mereka harus ingat bahwa rumah mereka bukanlah Mesir. Lalu di ayat 25 dikatakan, Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Nah, ini berbeda dengan yang diminta oleh Yakub. Yakub minta supaya ketika dia meninggal, dia dikuburkan di Kanaan, di Hebron. Begitu meninggal, maka dia dimakamkan di sana. Tetapi berbeda dengan Yusuf,
Yusuf berkata, nanti ketika Tuhan membawa Israel kembali ke Kanaan, saat itulah mereka harus membawa tulang-tulang Yusuf untuk dikuburkan di sana. Jadi Yusuf berkata, aku mau pulang ke Kanaan bersama-sama dengan seluruh bangsa Israel. Nah, jadi ini suatu peringatan yang penting untuk seluruh keturunan Israel di Mesir. Kemudian maka Yusuf meninggal di usia 110 tahun. Ya, sebuah akhir yang menurut saya cukup menarik untuk dilihat. Akhir yang indah dari hidup Yakub dan Yusuf dan juga saudara-saudaranya. Ini penutup dari kitab Kejadian. Nah, berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana kehidupan keturunan Yusuf dan saudara-saudaranya di Mesir, ya, di kitab Keluaran. Nah, jadi ini akhir dari suatu babak dan kita akan masuk pada babak berikutnya. Nah, silakan didiskusikan kalau ada pertanyaan, ada kesimpulan-kesimpulan apa yang penting yang kita pelajari di sini, ya. Ini kali ini isinya banyak sekali poin-poinnya. Kita diskusikan bersama dalam sesi diskusi. Saya harap semuanya bisa aktif terlibat dalam diskusi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.